yang masih belum rapi. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta suaranya untuk menyebutkan yel-yel matematika. Matematika. Belajar ceria penuh logika. Matematika. Belajar ceria penuh logika. Pada hari ini, Bapak akan menyampaikan materi baru, yaitu mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku ini, Bapak akan menyampaikan yang pertama adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar untuk materi ini adalah menjelaskan perbandingan trigonometri itu pada sinus, kosinus, tangen, kotangen, seken, dan seken pada segitiga siku-siku. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menghitung sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Baik, pada materi ini ada 3 konsep dasar yang mesti kalian ingatkan. Yang pertama, konsep dasar segitiga siku-siku. Yang kedua, mengenai teorema Pythagoras. Dan yang ketiga, yaitu konsep kesebangunan. Setelah ini, Bapak akan menampilkan 3 buah gambar, kemudian nanti akan kalian amati. Ayo, siapa yang masih ingat mengenai konsep dasar segitiga siku-siku? Saya, Pak. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang membentuk sudut siku-siku atau salah satu sudutnya 90 derajat. Ya, tepat sekali. Kemudian tentang teorema Pythagoras. Siapa yang masih ingat? Silakan. Pak. Tepat sekali. Selanjutnya tentang kesebangunan. Siapa yang mau mencoba? Silakan. Saya, Pak. Ya, tepat sekali. Anak-anak, materi ini sangat penting dan banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam pembangunan rumah, gedung, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, silahkan kalian bentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Silakan. Mengawali materi ini, Bapak akan mengajak kalian mengamati gambar yang akan Bapak tayangkan di depan. Kemudian akan kalian hubungkan dengan perbandingan trigonometri pada sudut siku-siku. Silakan. Untuk gambar yang pertama, silakan. Saya, Pak. Dalam membuat kursi, kita bisa menggunakan konsep perbandingan trigonometri, yaitu dengan menentukan sudut siku-siku pada kaki kursi agar tempat duduknya sejajar. Ya, baik sekali ya. Kemudian untuk gambar yang kedua, lanjutkan. Silakan, siapa yang mau mengamati? Saya, Pak. Pada gambar tenda, membentuk segitiga bisa dihubungkan dengan sudut dan panjang sisi-sisinya. Ya, baik sekali. Ada yang mau menambahkan? Makin besar sudut dasarnya, maka atapnya akan semakin tinggi, sehingga kemiringannya akan semakin tajam. Tepat sekali. Ya, jawaban kalian bagus semua. Kalian semuanya hebat. Nah, dari ketiga gambar tadi, siapa yang mau memberikan kesimpulan?
Jadi berdasarkan 3 gambar tersebut, maka saya mengambil kesimpulan bahwa untuk setiap benda ataupun bangunan yang memiliki kemiringan, maka ketajaman kemiringannya dapat ditentukan oleh besar sudut dasar dan panjang sisi-sisi lainnya. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Bapak akan memberikan lembar aktivitas yang pertama pada setiap kelompok, dan yang harus kalian diskusikan adalah yang pertama, masing-masing kelompok pilih salah satu gambar yang akan kalian identifikasi. Yang kedua, kalian buat sketsa gambar segitiga siku-siku sesuai dengan gambar yang kalian pilih tadi, dan kemudian berikan ukuran pada sisi-sisinya. Terserah kalian. Kemudian yang ketiga, kalian bandingkan sisi-sisi tersebut sesuai dengan gambar kalian. Kemudian Bapak akan memberikan gambar aktivitas sekolah. Silahkan kalian diskusikan dari apa yang kalian amati tadi pada gambar. Kemudian Bapak berwaktu 15 menit. Silakan. Bagaimana kalau kita pilih sketsa gambar kursi? Ya benar tuh, kita kan bisa membuat siku-sikunya dari tinggi kaki kursi dan alas untuk duduknya. Baiklah, saya akan mencoba menggambarnya. Maka sisi sampingnya akan menjadi 11 cm, kemudian sisi depannya menjadi 4 cm, dan sisi miringnya akan menjadi 11,7 cm. Dengan besar sudut A yang sangat besar, kita dapat membuat segitiga terbesarnya dengan ukuran 18 cm. Kemudian sisi depannya menjadi 6,5 cm. Saya bingung nih, untuk membuat segitiga sebangun, apakah harus sisinya yang sama panjang atau bagaimana? Menurut buku ini, segitiga yang dikatakan sebangun adalah segitiga dengan sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sebanding. Anak-anak, waktu diskusinya sudah habis. Silahkan kalian presentasikan di depan kelas. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami memilih gambar sketsa tenda. Pada gambar pertama, diperoleh perbandingan panjang sisi depan A berbanding panjang sisi miring, yaitu 4 cm berbanding 6,4 cm. Hasilnya 0,62 cm. Kemudian, panjang sisi depan A berbanding panjang sisi samping A, yaitu 4 cm berbanding 5 cm. Hasilnya 0,8 cm. Untuk gambar yang kedua, berdasarkan 0,8 cm. Silakan kelompok lain. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya Pak, apabila sisi depan A kita perpanjang sedangkan sisi lain tetap, apakah perbandingannya masih sama? Tidak sama, karena sudutnya juga akan semakin besar dan panjang sisi miringnya juga akan ikut berubah. Itu artinya segitiga tersebut tidak dikatakan sebangun dan kongruen. Ya, bagus sekali jawabannya. Baiklah, dari apa yang kami diskusikan, kami memperoleh pada segitiga pertama diperoleh perbandingan sebagai berikut. Yang pertama,
panjang sisi depan A berbanding panjang sisi miring sama dengan 4,5 cm berbanding 8,3 menghasilkan 0,54 cm. Dan yang terakhir, panjang sisi depan A berbanding panjang sisi samping A sama dengan 4,5 berbanding 7 sama dengan 0,64. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan pada segitiga yang kedua. Segitiga kedua terdapat panjang sisi depan A berbanding dengan panjang sisi miring, yaitu 10,9 berbanding 20,2 sama dengan 0,54 cm. Dan yang terakhir, panjang sisi depan A berbanding dengan panjang sisi samping A sama dengan 10,9 berbanding 17 sama dengan 0,64 cm. Kelompok lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Bagaimana jika sudutnya berbeda? Ataukah perbandingannya tetap sama? Jika sudutnya berbeda, maka hasil perbandingannya juga tidak sama. Jadi, hasil perbandingannya akan tetap sama selama sudut dan sisinya masih tetap sebangun dan kongruen. Dan juga ukuran yang kalian berikan harus tepat dan juga benar. Siapa yang mau menyimpulkan dari hasil diskusi tadi? Saya, Pak. Menurut saya, setiap segitiga siku-siku apabila memiliki panjang sisi dan sudut yang sebangun dan kongruen, maka hasil perbandingannya akan tetap sama besar. Dan cara pengukurannya, selain menggunakan penggaris, kita juga dapat menggunakan teorema Pythagoras. Oh ya, dan perbandingan trigonometri ini juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang disampaikan oleh Mei dan Video tepat sekali. Dan juga perbandingan trigonometri ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa yang disampaikan oleh Tuan. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, Bapak akan memberikan lembar aktivitas siswa yang kedua. Permasalahan yang harus kalian diskusikan adalah yang pertama, disebut apakah perbandingan sisi yang tetap utuh. Kemudian yang kedua, silakan kalian diskusikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Silakan kalian cari di internet, buku, atau di sumber-sumber lainnya. Soal yang pertama itu segitiga siku-siku. Pertama yang dicari itu sisi depan. Sisi depan daripada sudut A dapat dicari dengan teorema Pythagoras dengan cara akar dari sisi miring yaitu 4 cm dipangkatkan dikurangi dengan sisi samping dari sudut A tersebut yaitu 2 cm dipangkatkan. Jadi untuk cari sisi depan A sama dengan akar dari 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Jadi akar dari 16 dikurang 4 sama dengan akar dari 12 kita sederhanakan jadi 2 akar 3.
cm. Didapatkanlah sisi depan daripada gambar yang pertama, yaitu 2/3 cm. Sisi miring daripada sudut A sudah diketahui dari dalam gambar, yaitu sepanjang 4 cm, dan untuk sisi sampingnya yaitu 2 cm. Untuk sudut A yang diminta yang pertanyaan keempat, kita dapat mengukurnya dengan menggunakan busur derajat. Berdasarkan busur ini, kita juga dapat menentukan besar sudutnya, yaitu sebesar 60 derajat. Jadi kita isi di sini 60 derajat. Untuk menentukan nilai sin A dapat digunakan rumus sisi depan dibagi sisi miring, yaitu 2/3 cm dibagi 4 cm, hasilnya ialah 1/2/3. Untuk menentukan cos A dapat digunakan rumus sisi samping dibagi sisi miring, yaitu 2 cm dibagi 4 cm, hasilnya ialah 1/2. Untuk menentukan tan A dapat digunakan rumus sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan sepanjang 2/3 cm dan sisi samping sepanjang 2 cm. Didapatlah hasilnya yaitu akar 3. Baiklah, untuk sisi depan, seperti yang kita ketahui bahwa sisi depan dari A adalah 2/3 cm. Sedangkan sisi miringnya adalah 4 cm. Kemudian sisi samping dari A adalah 2 cm. Kemudian untuk sudut A, kita dapat menggunakan busur derajat, yaitu 60 derajat. Kemudian untuk cosecant A, cosecant adalah kebalikan dari sin A, berarti sin A adalah sin demi, berarti cosecant adalah mi per de, yaitu miringnya adalah 4, depannya adalah 2/3. Kemudian untuk secant adalah kebalikan dari cos A. Cos A adalah cos sami, berarti untuk secant adalah mi per sa. Miringnya adalah 4, sampingnya ada 2, yaitu 2. Kotan adalah kebalikan dari tan A, yaitu tan d sa. Berarti kotan adalah sa per d. Sampingnya adalah 2, sedangkan depannya adalah 2/3. Maka hasil dari kotanan A yaitu 60 derajat adalah 1/3/3. Coba Heru lihat pada tabel nilai kotanan 60 derajat berapa? 1/3/3. Oh iya, hasilnya sama. Waktu diskusi kalian sudah habis. Silahkan presentasikan di depan kelas. Baiklah, dari informasi yang telah kami dapatkan bahwa sinus adalah perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi miring atau hipotenusa, ditulis dengan sin A sama dengan sisi depan per sisi miring atau disingkat dengan sin demi. Kemudian untuk kosinus, kosinus adalah perbandingan sisi di samping sudut dengan sisi miring atau hipotenusa, ditulis dengan cos A sama dengan sisi samping per sisi miring atau disingkat dengan cosami. Untuk tangan adalah perbandingan sisi depan sudut dengan sisi samping sudut, ditulis dengan tan A sisi depan per sisi samping atau disingkat dengan tan desa. Jadi kalian sudah menemukan definisi tentang perbandingan segitiga pada siku-siku. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, sedangkan kelompok berapa yang mau maju ke depan? Kelompok kami, Pak. Dari hasil diskusi ini, kami memperoleh sin 60 derajat sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan 2/3/4 sama dengan 1/2/3. Dan untuk cos 60 derajat sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Dan untuk mencari tan 60 derajat, sisi depan per sisi samping sama dengan 2/3/2 disederhanakan menjadi akar 3. Dari hasil presentasi tadi, coba kalian bandingkan dengan jawaban kalian. Apakah sama atau tidak? Hasilnya sama, Pak, dengan perbandingan pada tabel trigonometri tadi. Ya, benar sekali. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga, siapa yang ingin mencoba untuk menjelaskan? Kelompok kami, Pak. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan permasalahan yang ketiga. Diketahui jarak dari A ke B itu sepanjang 14 meter
dan jarak untuk B ke C sepanjang 15 meter dan jarak dari A ke C sepanjang 13 meter. Di sini kita juga memberikan garis bantu yaitu C ke T untuk mempermudah mencari perbandingan trigonometri. Dan pertanyaan yang harus kita selesaikan adalah sin costan dari sudut A dan sin costan dari sudut B. Baiklah, untuk penyelesaiannya. Jadi permasalahannya yang pertama adalah segitiga ini bukanlah segitiga siku-siku. Maka dari itu, kita harus memberikan garis bantuan. Setelah kita memberikan garis bantuan, terdapatlah dua buah segitiga siku-siku. Untuk dari titik A ke titik D, kita misalkan X. Dan untuk dari titik D ke titik B, kita misalkan 14 dikurang X. Kemudian, minus 28X sama dengan minus 140. Maka diperoleh X sama dengan minus 140 dibagi minus 28, hasilnya X sama dengan 5. Berdasarkan yang disampaikan oleh Roni, maka didapatlah panjang AD yaitu 5 meter dan panjang BD yaitu 9 meter. Baiklah, untuk menentukan panjang EC, kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras. Maka nilai untuk tan B yaitu 1,33. Baik, dari apa yang kita pelajari hari ini, kita bisa menyimpulkan yang pertama, perbandingan sisi-sisi dan sudut yang tetap pada segitiga siku-siku itu didefinisikan sebagai sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian yang kedua, selain definisi tersebut, juga ada yang disebut dengan rumus kebalikan pada segitiga siku-siku, yaitu kosekant, sekant, dan kotangen. Kemudian yang terakhir, selain menggunakan perbandingan trigonometri, kita juga bisa menggunakan tabel trigonometri dengan hasil yang sama. Baik, sudah pelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir, tugas untuk kalian, coba kalian terapkan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bapak akhiri dengan sebuah kata bijak dari Plato. Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh karena dia pernah bodoh. Sedangkan orang yang bodoh tidak pernah mengetahui orang yang berilmu karena dia tidak pernah berilmu. Jadi untuk kalian, jangan pernah putus asa untuk meraih ilmu agar kalian tidak dapat dibodohi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.